tilawahnya. Ya, udah berapa tahun kita lakukan seperti itu, satu semester, tapi tidak ada juga perubahan sampai sekarang. Ya, jadi saya berharap teruslah, ya jangan kalau berusaha itu pun harus sabar ya. Sabar dalam arti kata konsisten, terus dicoba, jangan ditinggalkan. Ya, jadi kalau ibadah ini ataupun mendekatkan diri kepada Allah ini, kalau kamu mendekati Allah sejengkal, dia akan mendatangi kamu sehasta. Kalau kamu datangi dengan sehasta, kamu datangi dia dengan berjalan, dia akan datangi kamu dengan berlari. Seperti itu hadisnya. Jadi Allah itu memang dekat. Jadi kalau kalian gini berusaha, pasti dia berusaha untuk mendekatkan diri, pasti dia akan tarik kamu, pasti dia akan terus mendekati kamu. Nah, dia akan bantu. Tapi kalau kamu nyaman dengan dosa, ya nyaman dengan dosa, kamu ada buat dosa, lalu kamu nyaman dengan itu, udahlah gini aja lah, udahlah gitu aja lah, maka Allah akan menjauhkan kamu terus, dipendam sekalian, nah gitu loh jadinya. Jadi jangan sampai, jadi solusinya Pak, jangan sampai nyaman ketika kamu menjauhkan diri daripada Allah, jangan sampai nyaman ketika kamu berbuat dosa. Kalau kamu sedikit saja tidak nyaman, insya Allah kamu tobat, lalu kembali lagi ke jalannya, ibadah lagi, rutinkan lagi. Ya mudah-mudahan pastinya ditolong lah sama Allah. Nggak kayak gini kualitasnya terus menerus. Ya, artinya terlalu lama gitu loh, terlalu lama. Untuk kualitasnya hanya seperti itu terus. Kamu sudah terus semakin lama semakin tua. Dan yang paling dekat itu adalah kematian. Ya, jadi jangan kamu sangka nanti lo udah tua baru mati, ya enggak gitu ya, enggak seperti itu ceritanya. Baik, sedikit saya bahas masalah tugas kita kemarin. Jadi ada beberapa yang saya buka jawabannya terkait kasus Malindadi. Kalian salah sudut pandang. Yang saya suruh kamu jadi auditornya, bukan menilai Malindadinya. Ya, sebagai auditor, macam mana kok bisa itu terjadi? Kan gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi sebagai auditor? Gitu kan. Harusnya kan sudah dideteksi dari awal. Karena dia kan berproses. Kan gitu ya, ngambil uangnya itu berproses. Tapi kenapa kan gitu ya? Kenapa kok terjadi? Itu sudut pandang kalian menilai si Melindadinya. Bukan itu sudut pandang yang kita harapkan. Kamu itu jadi, makanya kamu belum memposisikan dirimu sebagai auditor memang. Yang kamu posisikan diri malah beranggapan jadi yang tokoh di situ. Ya enggak, apapun ceritanya kamu jadi auditornya. Ya, apapun ceritanya di kasus kamu jadi auditornya. Posisikanlah diri kamu jadi auditornya. Bukan jadi pelanggar apanya ya, pelanggar etikanya. Tapi apakah kamu ada melanggar etika di situ atau auditornya ada melanggar? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kenapa tidak bisa terdeteksi sama auditornya? Kan gitu ya. Bisa jadi kenapa tidak bisa terdeteksi sama auditornya? Nah, itu yang kita analisis, bukan masalah si Lendadinya seperti apa melanggar. Ya iya, dia melanggar pastinya. Ya, dia pastinya melanggar, udah melanggar hukum memang dia. Secara prinsip dia sudah melanggar hukum. Dianya, apakah dia auditor? Kan enggak. Kita kan cerita di sini cerita auditor. Kan gitu. Kita kan cerita auditor. Makanya ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau yang di kasus yang kedua, yang biasa Setepu, ya itu memang dia auditor. Wah, ya jelas-jelas dia memang melanggar kan gitu kan. Jadi gini, kalau sulit kita
mengatakan kalau dia sudah melanggar satu standar, dia akan tidak melanggar standar yang lain. Satu, dan yang kedua, kalau dia secara umum, kalau misalnya standar umum dia sudah penuhi, dia tidak akan masuk ke ranah pelanggaran standar pekerjaan lapangan, kecuali dengan asersi. Nah gini, asersi gitu, maksudnya gini, asersi itu kan alasan, ya, alasan kenapa kita tidak bisa memeriksa itu. Kenapa saya tidak memeriksa itu, bagian ini, kenapa saya tidak memeriksa. Jadi kita jelaskan alasan itu. Ya, itu yang namanya asersi. Jadi misalnya kita menyusun laporan keuangan, kita meriksa laporan keuangan. Lalu kita bilang, kita tidak meriksa bagian piutang usaha, dikarenakan ini, dikarenakan kami tidak mendapatkan data, dikarenakan kami gitu-gitu bahasanya. Ada alasannya. Kita kecualikan, kita kasih tahu bahwa ada bagian yang tidak kita laksanakan dalam proses pemeriksaan, itu bisa. Ya, jadi itu kondisinya. Nah, jadi saya tidak mau berlarut-larut dengan kode etik, tapi saya yakin kalian harus kembali ya, yang saya arahkan di awal, pelajarilah akhlakul karimah itu, ya, dalamilah akhlakul karimah, istilahnya bisa di-download lah, bisa dicari, bisa dilihat seperti apa yang namanya akhlakul karimah dalam ajaran, ya akhlaknya Nabi lah, ya akhlaknya Nabi itu seperti apa, itulah yang kita contoh. Insya Allah kalaupun kamu jadi apa aja profesinya, selamat itu dunia akhirat, ya selamat itu, sesuai semua jadinya. Jadi agama Islam ini memang agama yang apa istilahnya, kalau namanya menyeluruh itu, lupa saya, kafah lah, lebih kurang menyeluruh, agama yang kafah, agama yang syamil, ya syamil. Jadi yang menyeluruh dia semua bidang. Ya, jadi kalau kamu memang paham dia, kamu jadi apa aja profesinya. Nah, apalagi auditor. Kamu lihat kondisi-kondisinya, kamu lihat kasus-kasusnya. Auditor ceritanya, kalau sudah yang kelas besarnya, nggak cerita 1-2 juta ya, 1M, 2M itu kecil. Makanya kalau saya cerita duit nanti sama kamu, ya uang yang saya kelola ataupun ya itu sudah ceritanya udah cerita M. Cuman ya nggak perlu kan kita kasih tahu. Jadi ketika mungkin kamu melihat wah ya, kalau saya sekarang ya, dengan posisi sekarang ya saya biasa-biasa saja. Ya ketika kita kelola ini, lu transfer lu sekian M, 25M, dituntut 32M. Oh ya, mana dia tuntutannya, sini lihat pasal-pasalnya apa, ya kita kurangi. Ya begitu ya. Jadi istilahnya kalau yang belum biasa dengan seperti itu, wah sekian M diurus bapak ini, dapat berapa M dia, nggak usah kamu khususin itu kan gitu ya. Mau lihat kita ada sehat-sehat saja gitu ya, sehat-sehat, mendekatkan diri kepada Allah, bahagia, tenang, udah. Karena kalau dibilang duit itu nggak pernah cukup ya duit. Dan ingat, duit itu kalau kamu ngambilnya dari kekuasaan, ya berat lah nanti. Enaknya sih kita kerja gitu, misalnya bahasanya seperti petani gitu ya, nyangkul dapat uang jualan, ataupun tukang jahit misalnya, jahit ada bahan dijahit dapat, itu kan lebih enak. Misalnya kita memang menghasilkan dari kerjaan kita sendiri, bukan gitu ya. Kalau kekuasaan terkadang campur dia, ya biasanya dia menggunakan orang lain. Nah itu kondisinya ya, itu namanya ilmu politik. Jadi dipadakan di situ, nanti dia akan nanti masuk ke MIT ya, nanti kita akan masuk ke MIT untuk kasus kode etik.
Selanjutnya yang kita bahas itu adalah, jadi kan ini pola pikir kita itu adalah standar audit ya. Pola yang kita pelajari ini mulai dari auditornya siapa, bisa nggak kamu jadi auditor, lalu independensi, lalu kode etik itu di sini, di independensi, ya kan, di independensi itu kode etik. Kemahiran profesional itu pun masuk dia ke kode etik, ya. Jadi kalau yang kita periksa itu ada hubungan kekerabatan dengan kita, yang lebih bagus kita ngundurkan diri, kasih yang lain, kamu yang meriksa, saya meriksa yang bagian yang lain yang memang tidak ada hubungan kekerabatan dengan saya. Ada solusi, bukan berarti wah aku nggak mau ikut, aku nggak ikut, dah keluar semua, nggak gitu ya, nggak terlalu jadi ya tinggal di setting saja, intinya masuk ke kode etik kan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke standar pekerjaan lapangan kan. Kita sudah mau masuk ke standar pekerjaan lapangan, kita lebih detailkan itu yang yang namanya perencanaan audit. Perencanaan audit. Ya, jadi sebelum melaksanakan audit, kita kan harus buat perencanaan. Apakah kamu dikasih wewenang untuk membuat perencanaan? Kalaupun kamu nanti jadi staf auditor, saya pastikan kamu jadi tukang ngetiknya aja lah dulu. Ya, tukang ketiknya aja dulu untuk buat perencanaan. Karena yang mikirkan yang ini biasanya level manager, ya senior sama manager, untuk menentukan apa yang mau dilakukan, ya kan, apa yang mau dilakukan ke depan. Nah, di sini di tampilan ini ada tahapan ya. Kenapa? Karena gini, untuk memulai suatu audit ya, untuk memulai suatu audit, kamu harus jelas ya. Oh, mushaf untuk buka sebentar. Oke, kita presentkan dulu. Loh, mana dia? Oke, ini dia. Nah, kamu bisa lihat agak kecil memang, tapi coba kita 100 kan. Ini bisa lah. Kita masuk ke, kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, kita masuk ke proses audit ya. Proses audit. Jadi pendekatan audit ini ini sebenarnya bukunya buku ini ya, buku panduan audit untuk small medium enterprise, untuk usaha kecil. Usaha kecil. Tapi mirip lah, lebih kurang seperti ini. Kemana aja kamu bisa buat. Nah, di sini sebelum melakukan pekerjaan, kita harus melakukan aktivitas perikatan. Perikatan itu maksudnya kontrak kerja, ataupun kalau di internal ada surat perintah kerjanya lah, surat perintah kerjanya. Ya, jangan ngaudit tanpa ada surat perintah kerja, ya, tanpa ada surat. Walaupun udah ada di kalender kegiatan kerja, walaupun sudah ada kalender kegiatan kerja, tapi tetap aja ketika kamu melaksanakannya, kamu ada surat perintah kerjanya. Itu kalau di internal. Ya, kalau di internal mah sederhana. Tinggal datang ke manajernya atau ke direkturnya, Pak, kami mau audit posisi cabang Binjai misalnya, kantor pusatnya di Jakarta. Oke, maka akan dikeluarkan surat perintah kerja pemeriksaan atau surat perintah pemeriksaan dari pihak manajemen. Kalau dia internal kan gitu ya, kalau dia internal nggak gitu sulit. Yang sulit, yang agak panjang kan ini dia. Ketika dia misalnya pihak luar,
Misalnya pihak kita eksternal, macam kantor akuntan publik itu kemarin yang saya bahas kan. Sebelum melakukan kegiatan tentu dia ada perikatan kontrak kerja. Kenapa? Karena kita dengan perusahaan itu selevel perikatan dia. Bukan gara-gara dia bayar kita terus kita nurut apa yang dia bilang. Macam si Bahar dengan si Sukri. Bukan gara-gara si Bahar membayar si Sukri lalu si Sukri nurut aja apa yang dikatakan si Bahar. Enggak. Ya kan? Tapi tak boleh juga nggak didengar apa yang disampaikan oleh si Bahar kan gitu. Nah, makanya dia itu selevel. Siapa pula lagi yang masuk ini? Alah. Pahamilah, jangan mengganggu orang belajar. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang terlambat, pakailah emailnya Polmed. Ya, jangan kamu masuk bukan pakai domainnya Polmed, karena kalau bukan masuk, dia minta permisi, tapi kalau dia domainnya Polmed, dia langsung masuk. Karena saya pakai domainnya Polmed, polmed.ic.id. Kamu kalau pakai polmed.ic.id-nya di Google-nya atau di apanya Chrome-nya masuk, dia nggak perlu permisi gitu ya, depannya gitu. Baik, jadi kegiatan awal itu adalah melakukan aktivitas perikatan. Jadi memutuskan apakah menerima perikatan atau tidak, itu tujuannya. Jadi membuat daftar faktor risiko yang mempengaruhi perikatan. Jadi gini, jangan asal terima kerja aja gitu, kontrak aja. Kita harus lihat, misalnya dia datang lalu dia minta kita untuk memeriksa, nah apa masalahnya kan gitu kan. Masalahnya dia mau memerintah kita mengaudit tahun buku 2020 misalnya. Oke, kira-kira apakah kita mau menerima? Nah di situ keputusan itu di kita, keputusan itu di auditor, menerima atau tidak menerima, ya kan? Makanya marketing untuk perusahaan jasa audit ini agak unik, dia berbeda. Kita nggak bisa jualan-jualan gitu, pakailah jasa saya, nggak gitu. Ya, nggak bisa kita tawarkan. Makanya selama ini yang saya tahu sih, saya pun terus terang konsultan pun, ya bukan mana ada kita jual. Ya saya sih paling mengesernya dalam bentuk marketing media massa, media, sosmed. Apa yang sudah dilakukan, apa yang kita lakukan, itulah bagian dari promosi. Tapi kalau menawar-nawarkan diri itu enggak masuk dia ke ceritanya. Itu menawarkan diri itu pun malah jadi celah untuk tidak independen atau melanggar kode etik. Ngarep gitu loh bahasanya, ngarep kali kan gitu ya. Ya memang di satu sisi, makanya ini memang kalau yang kerja di jasa-jasa pemeriksaan seperti saya ini atau seperti kami, kita lah kalau kamu ngomong, seninya itu kita memang nunggu, ya nunggu. Nah banyak sih strategi-strategi, karena kan kembali di awal kita cerita dulu adalah ketika memulai bisnis itu ceritanya ya apa tadi, trust ya, trust atau kepercayaan. Jadi kalau kamu sudah dapat kepercayaan, ya sudah, jalan. Tapi kalau enggak, ya enggak akan bisa. Nah, kepercayaan itu harusnya kamu bentuk duluan. Ya, sehingga nanti itulah yang diinformasikan dari klien kamu yang pertama ke klien kamu yang kedua, dan selanjutnya. Istilahnya dari bahasa kitanya dari mulut ke mulut gitu. Nggak bisa kita pakai spanduk gitu. Ya kan, datanglah ke kantor akuntan ini untuk menerima pemeriksaan, untuk bisa diperiksa laporan keuangannya, bonus mobil 2, itu kan nggak cocok juga kan. Yang malah kita pula yang itu dia. Karena kalau terus terang aja kontrak perikatan akuntan ini larinya kan ujungnya kan ke berapa Pak, kan gitu ya, berapa rupanya nilainya kan gitu ya.
Waduh, kalau nilainya, kalau yang pernah saya alami, nilainya yang paling tinggi itu sekitar di atas 2M untuk 1 tahun buku pemeriksaan. Ya, untuk 1 tahun. Tapi yang kecil-kecil, perusahaan kecil ya kecil. Tapi kalau udah perusahaan, kenapa mereka itu kalau yang misalnya Telkom, PLN, itu kalau menggunakan jasa audit dari kantor akuntan publik yang swasta ataupun yang umum, waduh itu udah ceritanya udah miliar ya. Ngaudit aja Pak, iya ngaudit aja. Bukan nyusun laporan keuangannya ya, ngauditnya aja. Ya, itu kalau kamu cerita angkanya. Itulah artinya yang pernah yang saya tahu itu udah cerita seperti itu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan kecil ada Pak? Ya ada, yang kecil ada. Nah, kembali ke tadi, bagaimana kita setuju atau tidak setuju dalam pemeriksaan? Saya ulangi, kalau internal kamu tinggal lihat surat perintahnya, itu pun tetap saja, kalau kamu dapat surat perintah, kamu harus melakukan yang namanya penilaian resiko. Artinya ketika kamu disuruh periksa cabang Nias misalnya, cabang Nias misalnya, wah resikonya apa ini ya? Resikonya tentunya makannya susah, ya kan? Makannya susah, ya. Itulah satu resikonya, ya kan? Resiko yang lain, orang Nias itu, ya makanya kita harus pelajari, dapatkan informasi seperti apa. Tapi ingat, jangan percaya langsung, kan gitu ya. Kita tetap harus skeptis yang profesional. Kita tetap cari informasi tentang Nias itu seperti apa, orangnya karakternya kayak mana. Ya kita harus cari tahu. Tapi kita tetap harus skeptis karena nggak semua orang seperti yang digambarkan orang tertentu kan gitu ya. Itu kondisinya. Baik, tentu kita akan membuat keputusan untuk menerima perikatan atau tidak. Jadi pimpinan pun di perusahaan itu ketika inspektorat ataupun internal, ketika dia menyuruh penugasan ke kita pun dia akan memberikan pertimbangan atau menerima pertimbangan dari kita. Apakah penugasan itu kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tinggal kita kasih gambaran saja. Contoh misalnya ada memeriksa cabang kalender pekerjaannya, memeriksa cabang di NTT misalnya. Wah, lagi gempa itu Pak, lagi banjir bandang. Walaupun di kalender kerja dia harus ke Flores atau ke NTT, kan bisa disetting. Ya kita bisa bilang digeser dulu, di rocker atau dipindahkan ke tempat lain, nanti itu di bulan yang kapannya, akhir tahun ini aja Pak, karena memang sih kalendernya bulan April ke sana, tapi karena kondisi seperti ini digeser dia di Desember aja nanti, nah kan gitu-gitu kan. Ya, jadi walaupun sudah ada di perencanaan, tapi masih bisa menjadi menerima masukan untuk resiko-resiko yang ada. Mengaudit di sana apa yang nampak ya kan, mayat-mayat aja lah yang nampak. Baik, di sini memang kita harus merencanakan audit dengan mengembangkan ataupun membuat rencana audit secara menyeluruh. Ada satu materialitas ya yang memang bahasanya, kalau kamu bisa nanti lihat bahasa materiality. Bahasa materiality itu bahasa, nanti kan kamu tak dengar gitu ya, dengar. Bahasa materialitas itu artinya kayak bahasa yang paling gampangnya, tingkat kesepelean. Jadi nanti kalau memeriksa, kamu pun ada angka materiality namanya. Ini sebenarnya bukan kamu yang menghitungkannya dahulu ya, itu memang berproses.
Karena gini, contoh nih, kalau perusahaan yang asetnya sudah 80 triliun, ataupun ya bilanglah 8 atau 7 triliun, begitu pengeluaran 1 juta, tidak ada bukti, dan sekali dalam setahun, macam mana lah kita bilangkan, ini apakah ini mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan? Apakah dia menjadi dengan pengeluaran 1 juta tanpa bukti itu, perusahaan yang mula-mulanya laba jadi rugi gitu, atau mula-mula rugi jadi laba gitu, dengan asetnya 8 sampai 7 triliun ataupun puluhan triliun misalnya. Kalau model-model PLN itu udah triliunan asetnya ya. Nah, kira-kira disitulah namanya materialitas itu tingkat. Jadi diabaikan Pak, ya diabaikan dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi dia apa namanya, nggak bisa disamaratakan nilainya, ya nggak bisa disamaratakan nilainya. Dia memang tergantung kondisinya, tidak bisa disamaratakan nilainya. Wah, berarti 1 juta kecil ya Pak ya, kamu dikasih 1 juta sekarang ya lumayan ya kan, belanja beli apa, beli baju raya gitu ya, lumayan. Tapi ini bukan seperti itu maksudnya. Materialitas itu memang tergantung ya dari orangnya, itu kondisinya ya. Jadi di sini kita harus diskusikan dengan tim audit mengenai strategi auditnya, materialitasnya gitu jadinya ya. Lalu di sini langkah selanjutnya rencana audit ya. Jadi melakukan prosedur penilaian risiko, mengidentifikasi dan menilai risiko manajemen ya melalui pemahaman entitas. Jadi sama seperti ini kan di sini ya. Kalau kamu bisa lihat sama di bukunya nih. Ini bukunya siapa nih? Oh saya punya ini bukunya si, coba kita lihat siapa kemarin pengarangnya ini ya. Michael Boyton, dosen politeknik juga ini dia. Ini kan dia, California Polytechnic State. Dia dosen politeknik, makanya kita pakai bukunya juga. Dan kita sama-sama politeknik, ya kan? William Boyton, ini modern auditing. Nah ini dia audit proses dari dia. Jadi di sini overview of audit process, knowledge of business and industry, management assertion, materiality, audit risk, evidence, consideration of value-added service, communication of finding. Nah ini overview audit prosesnya seperti ini. Atau ada apa nih kayaknya diagramnya. Oh ini dia diagramnya. Diagramnya seperti ini. Coba kita perbesar. Oke. Obtain the outstanding of business element. Jadi gini, auditor itu, nah yang saya tangkap sih dari beberapa model bagaimana memulai audit, bagaimana memulai memeriksa. Apapun ceritanya, kamu harus pahami siklus bisnis yang diperiksa. Ya, siklus bisnis atau siklus kegiatan kan gitu ya. Kalau dia misalnya yang nirlaba ataupun yang non laba, tidak mencari laba, dia kegiatannya seperti apa. Oh Pak, yang saya periksa rencananya yang saya periksa perusahaan ini Pak, katanya kan perusahaan jual spare part kereta, spare part sepeda motor kan gitu. Oke, kamu pelajari modelnya.
sepeda motor, lalu harga-harganya, pasarnya berapa, atau satu, dan kedua ini apakah jualnya pakai utang atau cash, kan gitu-gitu ya. Utangnya berapa maksimal, itu gimana aja jualan, apakah jualannya di wilayah online atau di offline, ataupun perpaduannya, atau berapa persen yang offline, berapa persen yang online. Itu kita cari tahu proses bisnis. Ini yang sering diabaikan sama auditor ya, terutama auditor pajak ini. Yang saya pahami terutama auditor pajak. Mereka tidak paham siklus bisnis WP, wajib pajak, lalu dia menyatakan harus bayar sekian, untungmu sekian. Dia pula yang tahu untung perusahaan. Ya kan, dia tahu pula padahal yang jalani kan, tapi orang pajaknya yang paling tahu. Dia pemeriksa lalu dia bilang harus segini bayar pajaknya, ini segini. Dia nggak ngerti siklus bisnis perusahaan. Ya, dia nggak gitu ngerti, tapi dia memaksakan. Nah, itu kejadian sering di lapangan. Nah, kalian kalau kamu sudah jadi auditor, kalau sudah melewati mata kuliah ini, jangan maksa-maksa. Makanya apa ya, keinginan tahu seseorang kita itu harus tinggi. Kalau kamu mau jadi auditor, kita harus ingin tahu, menggali informasi gitu loh, menggali informasi tentang fokus, tentang objek. Nah, itu kita harus cari tahu dari sudut mana. Contoh misalnya saya disuruh periksa dulu, ingat saya dulu meriksa hotel apa yang di dekat kantor Pertamina itu, yang ke sananya TPRI. Hotel apa namanya? TPRI Medan. Yang kesanaannya itu ada hotel di situ besar di depan SPBU itu. Hotel apa namanya? Tahu? SPB apa, TPRI Medan. Terus lagi ke sana, ke arah apalah, ke arah Krakatau, ke arah Yosudarso. Kan ada SPBU Pertamina itu. Depannya itu kan ada hotel yang setelah rel kereta api. Hotel apa namanya? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa nama hotelnya? Tahu nggak? Iya. Kemana ya? Hidup kan? Lupa Pak nama hotelnya Pak. Iya. Kamu ikut-ikut saya lupa. Oh, baru teringat. Emerald Garden. Emerald Garden ya. Nah, ketika saya mau dapat penugasan, itu orang Emerald Garden itu udah nelpon nelpon saya lah gitu kan. Minta di audit sama kantor kami gitu kan. Sebelum itu Perikatan nih kan, dia minta audit. Lalu sebelum saya menerimanya, saya cek ke internet, saya cek ke Google, kan saya cek ke Google, apa maksudnya, apa kondisinya, seperti apa bisnisnya si Hotel Emerald sekarang. Rupanya dia lagi kena tuntutan pajak sekitar 800 miliar, 800 juta. Lalu ketika saya tanyakan, wah ini resikonya tinggi, karena dia pengamplang pajak kan gitu kan, proses di pajak. Jadi saya bilang sama atasan saya, sama yang punya kantor, lebih baik kita tidak usah terima,
karena resikonya terlalu tinggi. Lalu ya nggak kami terima, ya kan, nggak kami terima, itu kondisinya. Ya, jadi ada kita nggak sembarangan nerima semua, tapi ya kalau ditanya perlu ya perlu toh. Makanya kadang kantor akuntan ini, nah di Jakarta yang hidup. Kalau kamu mau jadi profesi keakuntan publik itu di Jakarta lebih hidup dia, karena decision makingnya itu di sana, pembuat keputusan. Memang nggak bisa dipungkiri bisnis semua di pusatnya di Jakarta, karena orangnya ngumpul-ngumpulnya di Jakarta. Sekarang pun nggak tahu gimana. Nah itu kondisinya. Jadi tetap ada, kita harus melihat ya kondisinya, apakah kita terima perikatannya, kita terima baru kita buat perencanaannya. Ya di sini baru kita buat perencanaan, make a decision about materiality, artinya berapa materialitasnya ini. Kok perusahaan-perusahaan kecil ada keputusannya, macam tadi lah, kalau 8 triliun 9 triliun yang asetnya, untuk biaya 1 juta udahlah, gak usah kan pusingkan kali lagi kan gitu kan. Tapi kalau yang lain nah di atas berapa, tapi kan tetap harus ditentukan angkanya berapa, tingkat materiality-nya itu nanti akan dirapatkan. Make decision about audit risk component, risiko-risikonya macam tadi lah. Ketika saya diminta ataupun pimpinan saya bilang kita mau audit Hotel Emerald Garden, ya Bu, lalu saya coba buka bikin track, lalu saya kasih masukan, ini loh risikonya kalau laporannya itu sebenarnya bermasalah dengan pajak. Jadi mereka nyusun laporan keuangan, istilahnya lagi diperiksa pajak, nanti kita terikut kalau memang masalahnya itu, walaupun itu kan namanya risiko ya, risiko seperti itu. Jadi terakhir diterima pandangan saya, lalu kita tidak terima itu pekerjaan, mereka cari tempat lain aja kan gitu. Tapi kalau misalnya yang datang itu misalnya dulu perusahaan, koperasi karyawan PTPN 3 misalnya, koperasi karyawan, bukan PTPN 3-nya, koperasi karyawannya. Kamu tahu itu koperasi karyawan SHU-nya berapa labanya gitu? Itu labanya terakhir yang saya lihat 1 tahun itu laba bersihnya bersih ya 1,8 M bersih, sudah dikurangin biaya, itu labanya 1,8 M. Ya itulah yang akan sebenarnya tidak 1 miliar dibagi ke semua anggota. Kan memang akhir tahun kan dibagi SHU kan gitu kan, itu udah cerita miliar. Oh kok begitu besarnya? Iya, cuman koperasi karyawan loh. Koperasi karyawannya itu udah punya kebun juga, udah punya kebun sawit di daerah Ajamu, negeri lama masuk dalam. Tahu kan? Di mana? Ajamu. Ada yang tahu daerahnya? Nggak ada. Ajamu itu daerah Air Nabara belok kiri, Kanopan, Air Nabara belok kiri, masuk ke ujung ke pinggir lautnya daerah setelah Ranto itu. Saya ke sana waktu itu. Nah, ya saya ke sana waktu itu. Ke sana diajak saya untuk meninjau lokasi kan, lihat kebunnya. Baru nanam katanya, kita lihat kebunnya. Ya kan. Jauhnya. Jauh sekali. Ya. Pokoknya ujung dunia kayaknya itu emang. Luar biasa. Ya. Memang sepinggir laut jadinya. Nah itulah resiko-resikonya ya, resiko-resikonya. Jadi kita terima waktu itu kenapa? Karena kalau koperasi resikonya rendah. Loh kok rendah Pak? Iya, karena pemiliknya banyak. Pemilik banyak pasti dia hati-hati. Kan gitu ya. Manajemennya harus hati-hati ya. Pengurusnya hati-hati untuk melaksanakan bisnisnya. Harus istilahnya
sesuai aturan lah, kan gitu ya. Yang kadang-kadang yang jadi masalah kalau dia perusahaan pribadi. Kalau perusahaan pribadi, dia sering melanggar aturan. Ya, dia sering melanggar aturan. Aturan dia sendiri pun sering dilanggar ya. Ya, karena dia perusahaan, karena dia perusahaan pribadi. Yang penting sama dia yang senangnya di mana. Itu resikonya. Ya, nanti kita akan pelajari di struktur pengendalian internnya kalau dari mana dia perusahaan pribadi. Nah, inilah perencanaan audit. Jadi seperti apa perencanaan audit itu? Kan gitu ya. Di prosedur understand internal control, ini dia dual purpose test. Jadi istilahnya tetap kita harus membuat, inilah nanti kerjaannya. Prosedur obtain, understanding internal control, test of control, dan substantive test. Ini yang akan kita lakukan. Tesnya itu ini nih, 3 ini. Inilah yang untuk mendapatkan bukti audit. Determine how evidence will be used. Nih. Jadi di sini dapatkan audit, kita buat prosedur pemeriksaannya. Lalu begitu dapat auditnya, maka kita komunikasikan untuk financial statement user through audit opinion. Jadi kita komunikasikan. Artinya ini udah dapat temuannya. Nah, jadi itu bahasanya nanti ketika kita mendapat temuan, nah itu ada bahasa baru ya. Temuan itu adalah ketidaksesuaian dengan standar, ya, ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan standar yang ada. Jadi kan kemarin kan definisi auditing kan gitu kan, maksudnya ketidaksesuaian antara kondisi yang ada dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Itu kan yang terjadi. Ketidaksesuaiannya ini namanya temuan, ya, temuan. Jadi istilahnya penyimpangannya itu bahasa auditnya namanya temuan. Perbedaan antara kondisi di lapangan dengan aturan yang seharusnya. Ya, kondisi di lapangan, misalnya kondisi di lapangan harus dibuat kondisi aturannya dalam kontrak kerja ada 5 set atau ada kemarin kan gitu ya, ada 10 set pintu besi, faktanya cuma 9, berarti ada penyimpangan atau ada temuan 1 unit perbedaan. Itu maksudnya. Lalu ada required communication to audit committee, ini untuk yang internal. Jadi gini, begitu kita sudah dapat temuan, kita harus mengkomunikasikannya. Bukan malah bukan dikomunikasikan ini pihak yang terkait ya, jangan dikomunikasikan ke media massa atau ke sosmed. Nah, itu jangan, itu tidak, itu bukan, itu salah. Auditornya nggak seperti itu kerja audit itu. Makanya dulu ingat saya pernah ada auditor BPK yang mendapatkan temuan penyimpangan dari anggota KPU ya, anggota KPU Mulyana ya, Mulyana dulu, ingat saya dulu. Ya kan? Nah, yang disorot oleh orang malah auditornya loh. Dia kan bukan penyidik, satu. Dan yang kedua, dia tidak mengkomunikasikan hasil auditnya dulu ke atasan. Itu, tapi ya itu tadi ya, kembali ke kondisi negara kita yang berbahagia dan tercinta ini. Kalau kamu komunikasikan, maka dia akan hilang. Ya. Nah, jadi kalau kamu tahu, bukan tidak ada auditor itu yang idealis. Yang sekarang ini kejadian. Bukan nggak ada auditor itu yang idealis, yang memang udah kasat mata kali kok proses korupsi ini ya kan gitu ya. Kalau kamu ke daerah lihat proyek jalan yang seharusnya 25 km yang dikerjain 1 km. Nah, ngauditnya saya mana? Ngauditnya yang di 1 km itu aja lah, foto-foto di 1 km itu udah dianggap dia sudah ngerjain 10 atau 100 km malah. Ya kan?
tapi yang dipoto cuma 1 kilometer aja sama auditornya. Yang kayak gitu kan kasat mata kan gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang idealis, yang auditor. Cuman begitu dapat temuan, ketika inilah kondisinya, ketika dikomunikasikan dengan atasan, maka gitu ya, maka atasannya lah yang kongko-kongko menghilangkannya. Nah itu kondisi sekarang seperti itu ya. Nah. Jadi banyak kadang-kadang auditor itu frustasi. Ya buat kertas kerja bagus-bagus, buat dapat temuan yang memang kenyataannya seperti itu merugikan uang negara, merugikan uang perusahaan, misalnya atau uang negara lah paling umum ya. Tapi terakhir setelah itu apa? Ya setelah itu hilang. Ya saya sih pernah juga kejadian seperti itu. Ditawar temuannya, ditawar. Waduh, gimana nih? Ya saya cuma bisa bilang, ya saya ikut perintah atasan. Bapak, Ibu ngomong aja ke atasan saya. Saya enggak tahu itu bukan saya. Yang saya temukan itu ini. Temuan saya ini, gitu kan. Udah sampai 13 misalnya. Terus itu datang atasan saya. Smi, ini. Dah, hilanglah beberapa. Yo, Bapak konspirasi. Kita ikut atasan loh. Kita kan kerja. Nah, di situ pula sering orang, yo kan terikut juga Pak. Iya, terikut memang. Dalam arti kata memang, cuman kan harus ada alasan. Kita kan tanya alasannya sama atasan kita. Kita balikan sama atasan. Kalau lah saya hilangkan, apalah yang harus saya katakan? Apalah alasannya? Harus dipikirkan kan? Hanya kadang-kadang kalau orang itu, ya orang itu mikirkan. Saya pikirkan. Karena saya pokoknya udah dapat yang 13 sudah. Mau mereka yang kurangi. Kan gitu. Nah itu kondisinya. Jadi kondisi di lapangan itu seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan perencanaan audit. Jadi untuk memulai audit maksudnya kan, kegiatan memulai audit. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan memulai audit. Karena kalian nanti gimana mulainya kan gitu. Kan kalian harus memulai juga nanti. Gimana saya memulainya Pak? Kan gitu. Inilah modelnya. Kamu harus paham dulu bisnis industri yang mau diperiksa. Itu sebenarnya. Ini kan teori. Kalau kamu proses belajar, ya belajar dulu lah. Tapi ya kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang kegiatan memulai pemeriksaan. Silakan. Nggak ada. Paham semua. Pandai semua kan udah memulai kegiatan pemeriksaan. Kadang-kadang kalian ajaib ini. Izin Pak. Iya. Nah, berarti tadi saya ingin mengkonfirmasi terlebih gitu Pak. Maksudnya tadi kita pertama itu memahami alur bisnisnya gitu Pak. Iya. Baru yang kedua kita mengidentifikasi laporan asirsi keuangannya itu Pak. Laporan. Iya, alasan-alasannya yang mana. Baik Pak. Itu saja Pak. Tapi intinya itu kan teorinya kan gitu. Itu kan teorinya. Jadi gini, kalaupun nanti kalian mau memulai, kita langsung aja membicarakan yang nanti yang akan kalian kerjakan. Ya, yang nanti yang akan kalian kerjakan, artinya kalian kan mau memulai memeriksa. Kembali saya ingatkan di awal, bisnis ini ataupun kegiatan ini bermula dari yang namanya kepercayaan. Jadi yang kamu periksa itu adalah usaha-usaha yang sudah kamu dipercaya.
kamu itu dipercaya. Nah, di sini banyak, kalau di perusahaan itu banyak yang rahasia ya, yang tidak boleh orang banyak tahu. Ya, itu yang sebenarnya. Nah, akuntansi termasuk itu, ya, termasuk bagian dari rahasia perusahaan. Kan saya bilang, kalau kamu sudah masuk di bagian akuntansi, kamu sudah megang jantungnya, ya, kamu sudah megang jantungnya perusahaan. Sulit orang itu melepaskan kita sebenarnya. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau kamu nanti mau memulai pemeriksaan, carilah usaha, organisasi, ingat ya, yang saya bilang kan organisasi yang satu mempercayai kamu. Siapa yang bisa mempercayai kamu? Yang paling bisa memungkinkan mempercayai kamu adalah famili, saudara. Ya, famili atau saudara. Itulah yang paling memungkinkan kamu dipercaya. Karena kamu dekati saudara-saudara, famili yang punya usaha atau perusahaan. Mintalah kamu nanti jadi tempat mempraktekkan pemeriksaanmu. Ya, itu. Dan ingat, kalau dia minta surat administrasi kampus, bagus tak usah. Itu tandanya kamu tidak dipercaya. Ya, yang saya harapkan ini kamu memeriksa betul-betul dari sisi pemiliknya atau manajemennya. Kenapa? Kalau kamu sudah cerita kegiatan kampus, maka nanti ujungnya adalah formalitas. Itu saya tidak mau. Saya kena ini bukan penugasan yang sekali dua kali udah ya. Ini udah berkali-kali dari dahulu. Dari dahulu udah saya suruh penugasan ini kepada mahasiswa untuk mengaudit organisasi atau perusahaan. Ya, organisasi lah. Intinya bisa organisasi profit ataupun non-profit. Ada yang mengaudit parpol, ada yang ngaudit sekolah, ada yang ngaudit apa dulu kayak gitu tuh. Silahkan tanya sama senior kalian sebelumnya. Ya, silahkan. Nah, kalian hal pertama dalam membuat penugasan audit itu yang kamu tentu dipercaya satu. Siapa yang mempercayai kamu secara umum? Secara umum orang tua ataupun saudara. Secara umum ya, karena ada juga orang ya, ada juga yang nggak dipercaya sama orang tuanya. Itu ada. Bisa nggak kok katanya kan? Ya namanya belajar. Kalau memang minta surat riset dari kampus, udah nggak usah. Itu pernah kejadian. Ada mahasiswa yang mau ngaudit koperasi karyawan di Kuala Tanjung. Koperasi karyawan pelabuhan, apa itulah yang pabrik Kuala Tanjung itu. Minta surat riset orang itu. Oke, saya kasih surat riset. Saya usahakanlah dari jurusan dapat surat riset. Kan gitu kan. Apa yang terjadi di sana? Nggak dapat data. Nggak bisa kita yang memeriksa. Semua dibatasi. Sekedar formalitas saja. Dah datang, nengok-nengok, dah pulang. Ya seperti itulah. Jadi itu tidak saya harapkan ya yang seperti itu. Bukan seperti itu yang kita minta. Ya. Jadi kamu itu memang perpanjangan tangan manajemen untuk memeriksa level yang di bawahnya. Jadi ada perpanjangan manajemen, ada kegiatan, ada bawahan. Jadi kamu perpanjangan tangan manajemen untuk memeriksa bagian yang di bawahnya. Itu sebenarnya harapannya. Ya. Nah, jadinya sebagai tanda resmi dari kita mahasiswa meriksa perusahaan itu apa, Pak? Sebagai tanda surat tugas. Ada surat tugas nanti dari mereka. Kamu harus dapatkan surat tugas. Formatnya nanti saya share. Ya, formatnya nanti saya share. Kamu dapat surat tugas dari pimpinan yang ada di situ, pemilik atau pimpinan paling tinggi yang ada di organisasi itu. Ya, gitu.
Jadi misalnya kamu Ilham mau meriksa pesantrenmu, kamu harus dapat dari pimpinan pesantrennya suratnya supaya bisa meriksa level kepala tata usaha, level pengajar, level itu semua di bawah-bawahnya itu bisa diperiksa. Izin Pak. Gitu. Ya. Berarti langkah awalnya itu kita jumpai pimpinannya, kemudian pimpinannya mengeluarkan surat gitu Pak, bukan kita buat surat Iya, dari kampus. iya. Gitu, Pak. Gimana caranya tuh ya kan? Ya kan tentu di situ masalahnya komunikasi kamu di sini dilatih ya. Ilmu komunikasi kamu berarti satu memang pastinya kepercayaan toh. Kepercayaan. Di sini kamu harus bentuk kepercayaan, komunikasi. Wah, nggak bisa lah Pak. Ada kok alumni kalian. Udah dari dulu ya. Anak D3 dulu pun saya suruh kayak gini loh. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Ada yang bisa, ada yang rusak, ada yang kacau. Ya itu mah biasa. Tapi ya kita berharap yang serius ya serius. Ya kan? Yang serius ya serius. Yang nggak serius ya udah itu nggak lah gara-gara itu kita jadi tidak berjalan sesuai yang kita harapkan kan gitu bahasanya. Jadi nanti nah ini contoh bagus nih momentumnya ini Lebaran ini. Biasanya kan kalau Lebaran kan kita kumpul-kumpul sama saudara. Nah, tanya-tanya lah yang selama ini cuek-cuek sama saudara. Nah, coba PDKT kata. Ya kan, tanya-tanya sama saudara. Oh dia ada perusahaan itu, oh dia ada ini. Jadi istilahnya kamu pun menjadi lebih dekat dengan keluarga. Ya terus terang ya, saya pun kan dengan kantor di kantor di usaha saya ini. Yang pertama yang saya cari itu memang saudara kok, keponaan. Tapi nggak ada pula keponaan, cuma satu lah ada keponaan saya yang mau gabung. Nah, ini bukan keponaan, bukan orang luar yang memang tidak ada hubungan kekeluargaan. Ya, alhamdulillah mereka dapat kepercayaan saya. Mereka saya percaya. Itu nggak banyak. Yang dipercaya itu 2-3 orang aja. Ya kan, nah kalaupun ada yang membantu staf-staf lagi atau yang magang-magang gitu ya, mereka lah yang mengkoordinir. Yang saya pegang itu yang saya percaya itu, gitu kan, mereka lah yang mengkoordinir. Ada dapat yang magang-magang yang nggak bisa kerjasama itu ya udah kita nggak kerjasama lagi, kita keluarkan. Ada yang bisa ya kita tarik, gitu loh. Kita kasih tahu, kita salurkan. Misalnya ada yang ke perusahaan lain yang perlu, karena memang si kawan-kawan kan kita kan banyak sekali, sering sekali yang kawan-kawan saya itu ngomong ya, ada yang bagus anggotamu Ismi, biar saya ajak katanya, tempat kami, nah, gitu ada yang nanya gitu, pasti ya saya, itulah rezeki. Kalau saya teringat sama kamu, pasti saya hubungi. Ada beberapa yang masih di grup WA misalnya, ada yang anak tahun lalu pastinya kan. Ada yang keluar ya silahkan saja keluar dari grup yang pernah misalnya inilah kita. Ya silahkan ganti aja grupnya. Nama grupnya maksudnya kan, nama grupnya kalaupun nanti ini kan 6A misalnya kan. Jadi 7A nanti misalnya 7A, 8A terus saja. Kalau tamat pun ya alumni 8A tahun sekian. Jadi kalau saya ada teringat rezeki kamu, saya kan bisa share di grup itu. Nih kan itu kan, itu maksudnya ya. Jadi informasi dan komunikasi. Jadi kayak saya bilang kembali, momentum hari Lebaran ini cukup baik ya untuk bisa kamu menjalin komunikasi. Dan kalau misalnya jodoh dalam arti kata saudara kamu itu senang kamu kerja sama dia, tentu kan berkelanjutan. Itu kejadian alumni kalian dulu, kejadian dia. Saya suruh tugas kayak gini, ada rupanya saudaranya eksportir kopi di Aceh. Lalu terakhir audit. Terakhir saudaranya itu memang perlu tenaga kerja untuk rekonsiliasi bank, untuk laporan bank, jurnal. Jadi dia dipakai. Si ini pernah dapat sempat tahu nggak kalian si Nurjannah? Nurjannah itu orangnya nggak ingat saya, apakah kalian sempat jumpa? Kayaknya enggak ya. Itu sempat itu seperti itu ya. Jadi dengan kegiatan saya seperti ini, dengan penugasan saya ini, kamu bisa ketemu
ketemu, paling tidak saudara duluan. Oh enggak Pak, saya mau kerja di PLN Pak, saya mau kerja di BUMN. Boleh, enggak salah itu harapan. Kan gitu ya, boleh, bagus. Cuman tahap awalnya kamu harus kerja, pengalaman kan diperlukan. Lebih bagus kamu dengan pengalaman yang sudah ada. Lalu ngelamar ke sana, silahkan. Kan gitu ya, silahkan. Kalau anggota saya di sini pernah, ya kan, dia sudah kerja di sini berapa tahun, terus dia permisi, dia mau ngelamar ke perusahaan lain. Silahkan, saya bilang. Tapi cari tahu dulu ya, seperti apa di sana. Jangan nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu nggak bisa masuk lagi, saya bilang. Lalu ditanya tahunya lah, perusahaan rumah sakit rupanya. Rumah sakit di Jalan Tuasan di mana. Rumah anggota saya ini di Binjai. Mak, kamu bagaimana ke sana? Saya bilang, Pak, naik kereta api begini. Oke, bisa. Terus yang kedua, jam kerjanya kayak mana? Seperti cari tahunya lah. Datanglah dia ke sana, informasi cari tahu. Terakhir apa? Sana payah Pak. Gak kayak ini, waktu sholat nggak bisa. Harus begini, pulangnya harus malam atau begini. Wah, kalau di tempat saya, waktu sholat harus sholat loh. Ya, tutup aja itu kerjaan, sholat dulu. Yang perempuan ya sholatnya di kantor, yang masjid, yang di laki-laki harus ke masjid. Yang di laki-laki harus ke masjid dengan saya. Ya kan, itu harus, kalau sama di sini harus seperti itu. Nah, itu nggak ditemukan di tempat lain. Jadi, tempat kerja pun kan bukan sekedar ya, bagus kamu kerja di bank ini, bank di PLN, di Telkom atau apa, itu bagus. Itu bagus. Tapi kan awal-awal itu kan ya bisa lah nanti kamu coba ya. Mudah-mudahan dengan penugasan ini terbuka pintu rezeki kamu seperti apa, jalan-jalan ceritanya seperti apa. Mudah-mudahan ya. Oke, untuk tahap audit sampai di sini ataupun awal audit, nanti selanjutnya kita akan bahas struktur pengendalian intern. Nah, silahkan dicari bahannya terkait struktur pengendalian intern. Ya, ada yang bertanya? Sebelum itu, ada yang bertanya lagi? Kembali saya ingatkan, kalau ada kebetulan pertanyaan, tuliskan aja langsung di grup WA. Ya, sekarang aja di jam kerja lah, janganlah malam-malam. Ya, di jam kerja. Ya, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.